masuk ini. Kipasnya ini masuk sini. Saya nggak pakai kipas nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatih ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi waktu duha ini, Allah berikan kita semangat untuk mau mengenal syariatnya melalui forum kajian. Dan tema kita, kalau yang disebutkan dalam pengumuman, judulnya adalah mengenal bahaya riba dunia dan akhirat. Sebagai seorang muslim, kita memang wajib untuk mengenal hukum-hukum Allah. Karena untuk bisa mentaati aturan Allah, tahap awalnya adalah dengan belajar. Meskipun banyak orang yang semakin jauh dari zaman Nabi, semakin tidak mau belajar tentang masalah muamalah. Sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha min. Akan datang satu zaman di tengah umat manusia di mana mereka tidak peduli dari mana mereka mengambil harta. Aminal halal aminal haram. Apakah dari yang halal ataukah dari yang haram? Hadis riwayat Bukhari ini memberikan kita pelajaran semakin jauh dari zaman nubuwah, semangat orang untuk mengenal halal haram makin hilang. Sampai beliau sebut, orang gak lagi peduli dari mana dia mengambil harta, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Dan bisa jadi zaman itu sedang kita hadapi. Apa makna orang tidak peduli dalam mencari harta? Ada dua makna. Makna yang pertama adalah dia nggak mau belajar. Sehingga dia tidak pernah ada keinginan untuk mengenal mana harta yang halal, mana harta yang haram. Karena nggak mau belajar, tidak ada keinginan untuk mengenal, maka bagaimana mungkin dia bisa menyesuaikan dengan syariat Allah kalau dia nggak tahu? Dan hampir semua masyarakat yang ada di pasar, mereka nol tentang masalah hukum halal haram. Mungkin Anda bisa buktikan. Kalau misalnya Bapak Ibu berangkat ke pasar terus tanya pada pedagang di pasar, sudah berdagang berapa lama? Ada yang sudah puluhan tahun, ada yang sampai punya anak cucu. Itu kalau ditanya apa rukun jual beli, nggak ngerti. Sehingga dia nggak tahu apakah transaksi dia ini halal ataukah haram, dia nggak ngerti. Di sini yang pedagang angkat tangan. Yang pedagang, banyak pedagang. Oh, Masya Allah. Baik. Kalau dulu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pedagang di kota Madinah itu dikasih syarat. Jika bisa jawab, boleh berdagang di pasar Madinah. Kalau nggak bisa jawab pertanyaan Umar, diusir dari pasar Madinah. Jadi kalau misalnya yang tadi angkat tangan jadi pedagang, kalau saya tanya nggak bisa jawab, siap nggak kira-kira mulai hari ini berhenti berdagang?
Baik, saya tanya ulang ya. Yang pedagang angkat tangan. Masih ada yang berani angkat tangan. Baik, coba yang angkat tangan. Baik, kalau saya tanya, sebutkan syarat jual beli yang sah. Saling ridho, terus apa lagi? Jelas barangnya, apa lagi? Ada berapa syaratnya? Belum tahu. Berarti mulai hari ini nggak boleh dagang dulu ya? Berapa Ustadz? Itu sudah jadi kebutuhan saya sehari-hari. Tayyib. Jadi kadang kita menyepelekan aturan sebelum kita beraktivitas. Padahal kita diajarkan kalau mau beraktivitas terlebih dahulu ngapain? Belajar. Al-ilmu qablal qawli wal amal. Orang harus berilmu terlebih dahulu sebelum dia berbicara dan sebelum dia beraktivitas. Jadikan ini sebagai prinsip. Kalau saya belum ngerti, saya harus ngerti dulu. Walhamdulillah, untuk saat ini belajar tentang masalah fikih apapun sangat mudah. Karena semuanya bisa diakses secara online. Maka saya ajak kepada Bapak Ibu sekalian yang barangkali ingin melanjutkan aktivitas bisnisnya, sebelum lebih serius, tolong pelajari terlebih dahulu. Kita mau khusus belajar masalah riba dan bagaimana bahaya riba di dunia dan di akhirat sesuai dengan tema. Riba termasuk salah satu di antara dosa yang sangat besar. Yang dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tantangan. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbim minallahi wa rasuli. Kalau kamu tidak mau meninggalkan riba, maka umumkan untuk perang dengan Allah dan Rasulnya. Pernah satu ketika, ini ada satu cerita ya. Mungkin sudah pernah dengar ceritanya belum? Atau nggak usah saya ceritain? Pernah satu ketika ada bapak-bapak yang pulang larut malam. Saat di jalan, beliau ketemu dengan orang yang minum khamr sampai mabuk. Dalam kondisi mabuk, orang ini berusaha untuk menggapai bulan. Bulan sama jempol kita gede mana? Nah, jempol sama bulan gede mana? Coba jempol diginian ya. Bulan ketutup nggak? Sehingga dalam bayangan orang yang sedang mabuk ini, bulan kok deket gitu ya. Maka dia berusaha untuk yata'aqarul qamar, berusaha untuk menggapai bulan. Dia ambilin bulan itu, kok nggak dapat-dapat. Spontan orang yang lewat tadi langsung berkomentar, Masya Allah, kayak gini dampak buruk dari minum khamr. Orang yang awalnya sehat walafiat akalnya, tiba-tiba jadi gendeng gara-gara minum khamr. Maka beliau langsung berkomentar, bersumpah, demi Allah, jika ada sesuatu yang lebih buruk yang dikonsumsi oleh manusia, melebihi buruknya khamr, istri saya tertalak. Jadi sumpah dia sampai mau menceraikan istrinya. Selesai ngomong seperti itu, bingung dia. Ini jadi cerai nggak ya? Akhirnya dia cari ulama yang bisa ngasih jawaban. Datanglah beliau menghadap Imam Malik bin Anas. Berarti di kota mana ini? Kalau ketemu dengan Imam Malik. Imam Malik ada di kota mana? Madinah. Karena beliau adalah imam daril hijrah. Imam negeri hijrah yaitu kota Madinah. Imam Malik ketika mendapatkan pengaduan semacam ini, Imam Malik mengatakan, irji hatta andura ila mas'alatikum. Silakan kamu pulang dulu, saya akan pelajari kasus yang kamu alami. Subhanallah, ini zuhudnya seorang ulama. Kalau nggak ngerti, dia nggak ngomong. Sehingga ngerti dulu, baru berani bicara. Selesai Imam Malik mengkaji pertanyaan yang disampaikan oleh orang itu, kesempatan berikutnya, pada waktu ketemu dengan Imam Malik mengatakan, imra'atuka talikun, istrimu jadi tertalak. Lalu beliau menyampaikan, tasaffahtu fi kitabillah, fama wajadtu syai'an adarra minar riba. Aku membuka kitabullah,
belum pernah aku saksikan ada sesuatu haram yang dikonsumsi oleh manusia yang lebih bahaya dibandingkan riba. Li'anna Allah yaqul fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Karena Allah berfirman, siapa yang tidak mau meninggalkan riba, umumkan untuk perang dengan Allah dan Rasulnya. Ada banyak hal yang diharamkan dalam syariat. Tapi kalau sampai pada tingkatan ditantang perang oleh Allah dan Rasulnya, itu hanya riba. Mungkin bisa disebutkan apa saja yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya selain riba. Satu, ya, makanan. Babi, makan bangkai, khamr, darah hewan yang disembelih bukan untuk Allah, atau yang disembelih tidak baca bismillah, dan masih banyak lagi binatang-binatang yang diharamkan oleh Allah. Binatang buas yang bertaring, burung yang bercakar dan menyerang dengan cakarnya, itu diharamkan. Orang kalau makan seperti ini apakah ditantang perang? Nggak sampai. Sehingga misalnya ada orang yang makan babi atau makan anjing, itu hukumannya apa, Pak? Kalau nas dalam Al-Quran tidak menyebutkan ancaman khusus, yang jelas itu haram. Tapi kalau sampai pada tingkatan dihukum, misalnya ditantang perang oleh Allah atau hukuman yang lainnya, tidak ada seperti itu. Maka Imam Malik memahami dari ayat tadi, surat Al-Baqarah yang tadi kita singgung, tidak ada sesuatu yang dikonsumsi oleh manusia yang lebih jelek dan lebih buruk dampaknya melebihi riba. Sehingga sampai rencana orang tadi, kalau sampai ada sesuatu yang lebih buruk daripada khamr yang masuk ke perut hamba, maka istri saya tertalak, kata Imam Malik, sumpahmu benar, istrimu tertalak. Jadinya jadi cerai atau tidak? Ya, ini yang disebut dengan talak mu'allaq, talak yang gantung. Nah, talak yang gantung itu dihukumi sebagaimana sumpah. Jadi kalau misalnya ada seorang suami ya, jengkel sama istrinya, kalau sampai kamu berani ke rumah orang tuamu, maka kamu saya ceraikan. Nah, ternyata istri ini berani ke rumah orang tuanya tanpa izin suaminya, ketahuan, otomatis cerai atau tidak? Cerai atau tidak? Tidak. Tergantung keinginan suami. Jadi cerai atau tidak? Kalau dia menceraikan istrinya, diperbolehkan. Kalau enggak, maka dia wajib bayar kafaroh sumpah. Sehingga tidak otomatis cerai ketika sang istri melanggar. Disebut apa tadi? Talak mu'allaq, cerai yang gantung dengan syarat tertentu. Baik. Yang belakang panasan enggak? Enggak panasan? Masya Allah. Yang penting hatinya adem ya. Walaupun bisa jadi fisiknya panasan tapi hatinya adem. Ini kena panas misalnya. Oh, ada kipas angin ya. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini salah satu cuplikan bagaimana para ulama di masa silam memahami bahwa dosa riba, makanan riba itu sesuatu haram yang paling parah. Sehingga sampai Imam Malik mengatakan, belum pernah aku jumpai sesuatu yang dimakan oleh manusia yang statusnya haram yang lebih parah dibandingkan riba. Karena hanya satu-satunya riba yang ditantang perang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik. Selanjutnya saya akan urutkan tentang bahaya riba dunia dan akhirat. Ada 5 fase kehidupan di mana orang yang makan riba semuanya mendapatkan ancaman dari Allah. Di 5 fase kehidupan. Yang pertama, fase kehidupan ketika di dunia. Apa ancaman Allah bagi orang yang makan riba ketika di dunia? Allah Subhanahu wa taala berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah membinasakan riba dan mengembangkan sedekah. Ini ancaman yang pertama. Allah membinasakan orang yang makan riba atau mengumpulkan harta riba, akan Allah binasakan hartanya. Yamhaqullahu riba. Allah binasakan riba. Bagaimana cara Allah Ta'ala membinasakan riba? Kata Al-Hafidh Ibnu Katsir, cara Allah membinasakan riba ada 2.
Yang pertama, bi ayyudhibahu bil kulliyah min yati sahibihi. Allah hilangkan harta riba itu 100% dari tangan pemiliknya. Wallahi indallahi yasir. Dan untuk membuat seperti itu mudah bagi Allah. Sehingga ada orang misalnya punya kekayaan dari hasil riba, sampai punya rumah mewah, sampai punya villa, sampai punya banyak kendaraan, bahkan punya pulau. Hilang dalam sekejap bisa enggak? Mudah bagi Allah. Mudah bagi Allah untuk menghilangkan harta haram yang dimiliki oleh seorang hamba dalam waktu sekejap. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, bi alla yubarikallahu fihi fala yantafi'u fihi. Allah Ta'ala tidak memberkahi harta riba itu sehingga dia tidak bisa memanfaatkan harta riba tersebut walaupun dia miliki. Bahkan bisa jadi makna kedua inilah yang paling banyak terjadi di masyarakat. Ada orang punya banyak harta haram, harta itu utuh, masih ada sampai ditinggal mati oleh pemiliknya, tidak hancur. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat pemiliknya tidak bisa menikmatinya dengan baik karena Allah cabut keberkahannya. Contohnya apa misalnya? Kita mungkin punya banyak hal ya, yang kita sendiri tidak memanfaatkannya. Hanya pintar mengumpulkan, tapi kita tidak memanfaatkan. Yang dihisap itu yang mana Pak Ustadz? Apakah yang dimanfaatkan atau yang dikumpulkan? Yang dihisap yang mana? Yang dikumpulkan. Semua yang dikumpulkan pasti dihisap. Baik dimanfaatkan maupun tidak dimanfaatkan. Baik, saya tanya. Baju yang Anda pakai sehari-hari dengan yang numpuk di lemari banyak mana? Tolong jawab dengan jujur ya. Baju yang dipakai sehari-hari sama yang ditumpuk di lemari banyak mana? Banyak yang dipakai. Masya Allah. Banyak yang ditumpuk. Masya Allah. Kira-kira itu dihisab nggak Pak Ustadz? Menyadari sendiri ya. Walaupun demikian tapi masih sering koleksi. Ada yang nawarin di grup, nih ada model baru nih, PO, PO. Besok COD-an ya. Oke. Ini ada jilbab baru, PO lagi. Padahal yang dikumpulin udah banyak sekali. Tapi terus nambah terus. Koleksi lagi. Buat apa gitu? Itu dipakai apa? Hah? Yang ditumpuk di lemari itu dipakai apa kira-kira? Koleksi. Tapi Anda nggak menggunakannya, cuman ditumpuk. Dipakai sekali seumur hidup. Habis itu ditumpuk. Subhanallah. Coba yang lain ya. Gelas nih, gelas yang dipakai untuk minum sehari-hari sama yang dikumpulin di gudang banyak mana? Lebih banyak yang mana? Dikumpulin. Itu jadi sarang kecoa. Jadi kadang, Masya Allah, koleksi sampai lusin-lusinan gitu. Banyak sekali. Dipakai apa kayak gini? Rapat RT Pak. Rapat RT setahun sekali belum tentu kok. Muternya kan panjang itu. Sehingga ada orang yang dia tipe suka ngumpulin, tapi dia nggak pernah memanfaatkan. Belum lagi Tupperware ya. Yang segelnya belum dibuka masih ada nggak? Hah? Itu segelnya belum dibuka, suaminya mau pinjem dimarahin kan. Saya tanya kayak gitu dihisab nggak Pak? Nah kita ini lebih berani banyak ngumpulin, kayaknya ini orang sudah siap untuk dihisab kayaknya. Jadi ngumpulin dalam jumlah banyak, tapi kita tidak menggunakannya. Mohon dipahami ya, keberkahan harta itu bukan sebatas ketika dimiliki, tapi ketika harta itu melayani kita.
Apa yang cuma Anda kumpulin tapi tidak pernah Anda manfaatkan, berarti harta itu tidak berkah. Karena cuma memiliki tapi tidak bisa menggunakan. Makanya manfaatkan sebisa mungkin apa yang sudah dikasih oleh Allah. Jangan cuma disimpan ya, sehingga segelnya nggak pernah dibuka. Beli baju masih dalam plastik nggak pernah dibuka. Sayang Pak Ustadz. Ada yang baju cuma dipakai sekali seumur hidup, jas pengantin itu ya. Terus mau dipakai apa? Ya cuma disimpan di lemari. Ya nanti barangkali anaknya sudah ganti model, generasinya sudah beda. Kamu gen apa? Oh saya gen Z. Anakmu sudah gen beta, lebih dari alpha. Jadi kita seneng ngumpulin, tapi kita sendiri orang yang nggak bisa memaksimalkan apa yang dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya jamaah, kalau kita lihat ya potret para sahabiat, termasuk Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah orang yang sangat efisien. Beliau punya sesuatu dipakai sebutuhnya, sisanya diapain? Disedekahkan. Punya apa lagi digunakan secukupnya, sisanya disedekahkan. Demikian pula yang terjadi pada sahabiat. Pernah satu ketika Ummu Atiyah diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ajak semua wanita untuk berangkat sholat Id. Lalu beliau lapor, ya Rasulullah, ada di antara kami yang nggak punya jilbab. Coba waktu Idul Fitri yang nggak punya jilbab angkat tangan. Hah? Waktu Idul Fitri nggak punya jilbab. Itu sahabiat ya. Akhirnya Nabi SAW perintahkan, hendaknya saudaranya meminjamkan jilbab untuknya. Jadi Idul Fitri jilbab itu pinjem. Ini kan gak ada di zaman sekarang ya. Apalagi yang suka koleksi jilbab. Dia ketika Idul Fitri bisa pakai jilbab 5 Pak Ustadz. Nah, contoh orang yang cuman pintar ngumpulin tapi tidak efisien. Dulu ada sahabiat yang tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya hanya punya satu baju ini. Waktu suci pakai baju ini, waktu haid pakai baju ini. Terus gimana caranya saya bisa sholat sementara ada bekas darah haid? Darah haid itu kan kalau dicuci susah untuk hilang. Sampai Nabi SAW ngajari gimana cara nyucinya. Saya kadang sampai bayangin, ini orang kalau pas bajunya lagi dicuci, mungkin dia pakai dalam kondisi basah, sambil dijemur di badannya gitu. Kita nggak ngalami kayak gitu. Makanya walhamdulillah, dengan adanya banyak kemudahan yang Allah berikan, semoga ini tidak memperberat hisab kita di akhirat. Kalaupun nanti dihisab, semoga kita bisa lulus ya. Karena bekal kita menuju Allah itu sedikit, tapi beban kita berat. Amal kita kan dibandingkan para sahabat banyak mana? Banyak sahabat. Sementara harta kita dibandingkan para sahabat, kita punya banyak. Kita punya baju yang bertumpuk, kita punya banyak perabotan yang bertumpuk, punya banyak, ada yang punya kendaraan yang bertumpuk. Semuanya pasti akan dihisap, sementara bekal kita sedikit. Maka sudah mulai untuk dipikirkan gimana caranya agar lebih berhati-hati dalam urusan harta. Itu pun masih seneng koleksi ngumpulin sampai diwangi arisan. Ada arisan jilbab melu, arisan baju melu, arisan terus muter. Masya Allah. Sudah ya, yang suka koleksi mulai hari ini tobat. Cukupkan dengan yang ada. Kalaupun misalnya Anda mau ngurangi, silahkan dikurangi, sedekahkan kepada yang kurang mampu. Dan sekiranya belum butuh untuk tambah, sebaiknya jangan tambah. Baik. Jadi kata kunci dari keberkahan adalah ketika seorang hamba, dia diberi oleh Allah Ta'ala kesempatan untuk memanfaatkan harta yang dia miliki. Jadi kalau seperti ini ya, Anda pakai baju yang sering dipakai. Saya senang dengan jilbab ini, saya senang dengan baju ini, saya senang dengan wadah ini. Yang rutin Anda pakai itulah yang berkah. Sementara yang cuma disimpan ini bagus sekali ya, sayang kalau dipakai keluar, nanti kalau pengajian kena keringet temennya, wah gimana? Akhirnya dia gak jadi pakai.
Idul Fitri nggak pakai, Idul Adha nggak pakai, cuman disimpan doang. Sayang kalau dipakai keluar. Ada nggak orang yang kayak gitu? Di sini ada nggak? Nggak ada Pak Ustadz. Orangnya lagi kajian. Tayyib. Lanjut ya. Jadi makna yang pertama, Allah membinasakan harta riba. Salah satunya apa? Allah mencabut keberkahannya. Barangkali ya, dari sekian banyak harta yang kita punya, mungkin ada unsur-unsur yang haram, yang dengan sebab itu Allah cabut keberkahan harta tersebut, sehingga kita tidak bisa memaksimalkan dalam memakainya. Makanya kalau terjadi pada diri kita, kenapa ya harta saya itu banyak yang nganggur, kenapa saya banyak yang cuman disimpan, itu sudah mulai kita pikirkan, jangan-jangan ini indikasi ada sesuatu yang haram yang saya kumpulin. Makanya Allah nggak ngasih keberkahan untuk harta saya. Baik, ini ada satu cerita lagi. Cerita ini saya dapatkan dari dari mana? Bojonegoro. Tapi kejadiannya ada di Mojokerto. Kejadiannya katanya ada di Mojokerto. Udah pernah dengar ceritanya belum? Kayaknya sudah ya. Oh belum. Jadi ada orang yang dia itu suka keluar rumah dalam posisi nggak pakai baju, cuman pakai celana pendek, terus keliling-keliling sambil teriak-teriak, saya punya ini, saya punya ini, saya punya ini. Anaknya kan merasa malu, dijemput sama anaknya, diajak pulang. Nanti nggak berselang lama kayak gitu lagi, keluar rumah nggak pakai baju, keliling-keliling sambil teriak-teriak. Nah, kemudian ditangkap anaknya, dibawa pulang lagi, terus seperti itu. Jadi keluarganya selalu jaga bapak ini jangan sampai keluar memalukan keluarganya. Ternyata yang bersangkutan ini punya BPR, Bank Peribaan Rakyat. Gimana? Perkreditan Rakyat. Jadi dia memang punya harta yang sangat banyak, rumahnya banyak, villa juga punya katanya, kemudian kendaraannya banyak. Saya kira duitnya kalau dipakai untuk beli baju mungkin sepenuh rumahnya bisa. Tapi dia nggak mau pakai baju. Itu contoh apa? Punya tapi tidak memanfaatkan. Demikianlah kondisi di mana harta yang diberikan oleh Allah tidak berkah, sehingga apa yang kita miliki tidak bisa kita maksimalkan. Hal yang sama juga terjadi dalam urusan makanan. Kita kalau mau beli makanan dengan biaya yang dimiliki, mungkin kita bisa mendapatkan makanan yang enak dalam jumlah banyak. Cuman kan fisik kita membatasi. Kamu jangan makan ini, kolesterol. Yang ini gula darah. Yang ini darah tinggi. Ini potensi jantung. Bapak kan ginjalnya bermasalah. Yang ini paru-paru bapak bisa berbahaya. Kabeh kok ora entuk. Nah, sing entuk apa? Air putih saja. Duitnya banyak tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Ada kayak gitu ya? Itu contoh Allah mencabut keberkahan dari harta yang dimiliki oleh seorang hamba. Nah kayak gini orang masih belum sadar, masih doyan aja ngumpulin dalam jumlah banyak, tapi dia nggak tahu kalau dia sebenarnya punya keterbatasan dalam menikmatinya. Punya mobil tapi naik mobil pusing, mabuk darat. Tabungannya banyak, diajak umroh, wah saya kalau naik pesawat pusing. Kalau saya naik pesawat, saya naik mobil itu kalau AC nggak kuat saya. Makanya kalau naik mobil jendelanya tak buka. Karena pakai AC. Sehingga kalau saya diajak naik pesawat, jendelanya bisa dibuka nggak? Masya Allah. Itulah gambaran orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harta, tapi dia tidak bisa memaksimalkan untuk memanfaatkan. Allah cabut keberkahannya. Sekarang Allah bandingkan dengan apa? Setelah Allah nyebut riba, Allah bandingkan dengan sedekah. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah membinasakan riba dan menumbuhkan sedekah. Padahal riba itu tujuannya apa? Orang bertransaksi riba harapannya biar hartanya makin banyak, biar hartanya makin berlimpah. Itulah tujuan riba. Tapi dijungkir oleh Allah, yang keinginannya untuk bisa dapat harta lebih banyak dibuat oleh Allah ya hancur hartanya. Sebaliknya sedekah,
Apa yang terjadi ketika orang itu sedekah? Sebagian hartanya berkurang, sebagian hartanya secara fisik berkurang. Misalnya ya, kota infaknya di mana coba? Kota infak di mana? Diangkat kota infak sampai sana, dikelilingkan 7 kali Bu ya, puter terus 7 kali. Jadi kota infak lewat di depan Anda, terus Anda buka dompet nih ya, ada 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000. Kira-kira yang dimasukkan ke dalam kota infak yang warna apa? Hah? Baik, yang belakang 5.000, 10.000, baik, depannya 20.000, yang sini 50.000, Masya Allah, sebelah sini sak dompetnya dilebokno. Kita rata-rata kalau dapat kota infak terus kita mau infak, yang Anda masukkan yang mana? Dalam beramal kita pilih yang paling kecil. Padahal saya yakin Anda kalau masuk mall mau nyekel duit 100.000 gemeteran loh itu. Wah, dipakai apa ini, masuk mall cuma 100.000. Masuk mall 100.000 gede atau kecil? Kalau masuk masjid 100.000? Karena ukuran masjid tidak segede mall. Sepertilah standar kita. Kita punya standar yang berbeda. Untuk dunia kita kasih layanan yang besar, tapi dalam urusan akhirat kita membatasi. Baik. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dalam urusan dunia, orang kalau mencari sesuatu yang haram di urusan dunia dijungkir oleh Allah. Tapi kalau dalam masalah akhirat, ketika orang punya semangat untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat, Allah kembangkan hartanya. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah membinasakan riba dan Allah mengembangkan sedekah. Tayyib. Ada sebagian ulama seperti keterangan Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau mengatakan, hadza min bab muamalatir rabbi binaqidihi. Ayat ini menjelaskan Allah membalas harapan hamba itu berkebalikan dengan keinginannya. Sehingga yang pengen kaya dengan cara haram dijungkir oleh Allah. Yang dia tulus hatinya untuk bersedekah diangkat oleh Allah, dikembangkan hartanya. Demikianlah jamaah, dalam posisi ini seorang hamba diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang apa yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan realita yang kita dapatkan. Bahkan kadang terjungkir. Yang pengen kaya dengan cara haram dijungkir oleh Allah. Yang dia siap mengeluarkan hartanya fisabilillah, justru hartanya dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini ancaman yang pertama. Ancaman di mana ini? Di dunia. Selanjutnya ancaman yang kedua. Ancaman yang kedua terjadi pada fase kehidupan manusia ketika di alam kubur. Pada saat manusia berada di alam kubur, bagi pemakan riba, mereka akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana dia dihukum? Berenang di sungai darah. Berenang di mana? Sungai darah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertentang mimpinya. Dan mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wahyu. Beda dengan mimpi manusia biasa ya. Kalau mimpi manusia biasa itu bukan wahyu. Makanya syariat kita tidak bisa dilengkapi dengan mimpi. Sehingga orang misalnya, saya bermimpi seperti ini, disuruh baca doa ini, disuruh baca kalimat ini, itu nggak bisa jadi syariat. Karena syariat sudah lengkap dan tidak perlu dilengkapi oleh mimpi. Walhamdulillah, kita layak bersyukur kepada Allah. Saya nggak bisa bayangin, andaikan mimpi itu bisa jadi tambahan syariat, maka akan ada agama Islam dengan versi perjuangan. Islam dengan versi baru. Karena saking banyaknya orang mengklaim, saya mimpi kayak gini, saya mimpi kayak gini, nanti jadi nggak karuan ini ajaran syariat Islam. Tapi anugerah Allah Subhanahu wa taala, mimpi tidak bisa jadi sumber wahyu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati." Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian
dan telah aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Itulah Islam. Baik. Rasulullah SAW bermimpi. Dalam mimpi itu beliau diajak oleh dua malaikat. Saat Nabi SAW diajak, beliau diperlihatkan dengan aneka kejadian-kejadian aneh yang itu hanya bisa dialami oleh mereka yang dapat wahyu. Nabi SAW melihat fa'idha rajulun biwasatin nahri minad dam. Ada orang yang berada di tengah sungai yang airnya adalah air darah. Wa rajulun qa'imun wa fi yadihi hijarah. Dan ada orang yang berdiri di tepi sungai dengan membawa beberapa batu di tangannya. Setiap kali yang berada di tengah sungai ini mau menepi, dilempari oleh orang yang berada di samping sungai tadi dengan menggunakan batu sampai masuk ke mulutnya. Ramahu bihajarin ila fihi, dilempari sampai masuk ke mulutnya. Terus dia balik lagi. Kemudian dia berenang lagi menepi. Setiap kali berenang menepi dilempari dengan batu sampai masuk ke mulutnya. Balik ke tengah lagi. Ila ayyasha Allah. Sampai waktu yang Allah kehendaki. Lalu Nabi SAW bertanya, man huwa? Dia itu siapa? Kemudian malaikat menjawab, orang yang berenang di sungai darah itu yang kau lihat akilur riba. Itu adalah pemakan riba. Kenapa dia dihukum dengan berenang di sungai darah? Karena sebagaimana dulu ketika di dunia dia menjadi lintah darat, sebutan untuk rentenir apa? Lintah darat. Maka ketika di alam kubur Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepadanya dengan Allah jadikan dia berenang di sungai darah. Kau dulu menghisap darah manusia, sekarang kau renang di sungai darah. Ini azab di mana? Di fase yang kedua, di alam kubur. Apa bisa, Pak? Masa orang di kuburan kok dia berenang di sungai darah? Nanti banjir sama yang lain. Samping-sampingnya kan banyak kuburan. Yang kamu lihat itu kuburan, bukan alam kubur. Kuburan sama alam kubur sama atau beda? Yang nggak kelihatan yang apa? Yang kita lihat kuburan. Kalau fisik kuburan nggak ada perubahan. Makanya kalau ada hadis yang mengatakan kuburannya dilapangkan sejauh mata memandang, itu kuburan. Yang kamu lihat kuburan, nggak mungkin bisa meluas. Alam kubur itulah yang dilapangkan sejauh mata memandang. Sehingga ada hadis yang menyebutkan di antara nikmat bagi penghuni kubur yang saleh, dia dikasih cahaya oleh Allah, ditemani oleh amalnya, kuburannya dilapangkan sejauh mata memandang. Itu adalah nuansa di alam kubur. Tapi kalau fisik kuburannya tidak ada perubahan. Baik. Ini fase yang kedua. Selanjutnya, fase yang ketiga. Pada saat manusia dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur. Saat manusia dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur, Allah Subhanahu wa taala membangkitkan para pemakan riba sebagaimana layaknya orang gila. Yang dikatakan oleh Allah taala, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang yang dulu makan riba, tidaklah mereka bangkit di hari kiamat kecuali sebagaimana orang yang berdiri dalam kondisi kerasukan setan. Anda pernah lihat orang yang ayanan? Pernah lihat ya? Gimana nuansa orang yang ayanan tuh? Badannya getar-getar terus, nggak bisa berdiri dengan baik. Kemudian miring-miring, kadang miring kanan, kadang miring kiri. Karena kena penyakit ayan, bahkan gampang jatuh. Berdiri sempoyongan seperti orang yang kerasukan setan. Jadi kayak orang yang ayanan. Allah kasih gambaran orang yang makan riba besok di yaumil qiyamah dia akan dibangkitkan oleh Allah seperti orang yang ayanan. Baik. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ditulis ya. Ibnu Abbas mengatakan,
Yub'atsu akilar riba yaumal qiyamah majnunan yuhnaq. Besok di hari kiamat, pemakan riba akan dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi majnunan yuhnaq, seperti orang gila yang tercekik. Seperti orang gila yang tercekik. Jadi dia nggak waras, akalnya nggak sehat, dalam kondisi tercekik, maka dia tidak bisa berjalan dengan normal. Begitu pertama kali dia dibangkitkan, seperti itu suasananya. Maka semua orang bisa melihat, oh fulan ini pemakan riba, si A ini pemakan riba. Ternyata dulu ketika di dunia punya kebiasaan buruk makan riba, makanya saat dibangkitkan oleh Allah, dia dalam kondisi seperti itu. Dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dulu ketika di dunia bisa jadi dia punya status sosial. Bahkan ada pemakan riba yang punya jadwal khutbah Jumat. Ya. Karena kan masyarakat kita memandang bahwa status sosial itu salah satu ukurannya apa? Banyaknya harta. Bapak ini kaya, ikut nyumbang masjid karena gajinya gede, duitnya banyak, ikut nyumbang masjid tapi dengan harta riba. Sampai dikasih jadwal khutbah, nggak kelihatan kalau dia adalah sebenarnya orang fasik yang suka makan harta haram. Maka besok di yaumil qiyamah ditunjukkan oleh Allah, dia dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi seperti orang gila yang tercekik. Baik, ini fase keberapa? Ketiga. Sekarang kita beralih ke fase yang keempat. Di fase yang keempat, kapan itu Pak kejadiannya? Ketika di padang mahsyar. Seperti apa Pak suasana manusia di padang mahsyar? Mereka dikumpulkan oleh Allah di sebuah tempat yang sangat luas, yang diistilahkan oleh para ulama dengan arasat yaumil qiyamah. Arasat yaumil qiyamah. Arasat artinya padang luas di hari kiamat. Yanfadhuhumul basar. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Sehingga pandangan mata itu dari satu titik bisa sampai ke ujung. Semuanya datar. Itulah kejadian di yaumil qiyamah ketika di padang mahsyar. Makanya ada orang yang bayangin kayak gini. Besok kalau di hari kiamat di padang mahsyar, saya tak ngiyup di bawah Nabi Adam. Oh, Nabi Adam kan tinggi besar. Katanya matahari didekatkan 1 mil. Nanti kalau kita di bawahnya Nabi Adam kan kena bayangannya Nabi Adam. Rumangsamu. Gak kayak gitu. Nah terus gimana Pak? Semua manusia sama, tinggi besar sama. Maka semua kena paparan sinar matahari yang sama. Padahal matahari didekatkan berapa? Berapa? 1 mil. Mil itu berapa? Perawi mengatakan, aku nggak tahu yang dimaksud dengan mil. Apakah mil yang dimaksud itu jarak perjalanan kurang lebih 1,5 kilo? Ataukah mil yang artinya adalah tusuk celak? Karena dalam bahasa Arab tusuk celak itu disebut mil. Coba kalau tusuk celak berarti jaraknya cuma sekian. Matahari demikian dekat sehingga manusia mengalami suasana gak nyaman luar biasa. Ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang keringatnya sampai di sini, ada yang keringatnya sampai di dadanya, ada yang sampai di perutnya, ada yang sampai di kakinya, dan seterusnya. Sesuai dengan tingkatan amal. Maka bersabarlah untuk menjalani hidup di sini yang mungkin Anda pernah mengalami kepanasan. Matahari sekarang tuh jaraknya berapa? Ada yang mengatakan 150 juta kilometer. Wallahu alam teori itu benar atau salah. Yang jelas di antara teori yang masih bertahan sampai sekarang, jarak bumi dengan matahari 150 juta kilometer. Itu pun yang kena panas di belakang sudah, ini kapan kajiannya selesai? Oh enggak. Masya Allah. Baik. Jadi dalam situasi seperti itu Allah Subhanahu wa taala dekatkan matahari sejarak 1 mil. Jarak yang sangat dekat. Tidak ada yang bisa dapat naungan kecuali mereka yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah naungan arsy-Nya. Kita berharap bisa mendapatkan naungan itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa kelompok yang bisa mendapatkan naungan di bawah naungan Allah.
Maka perjuangkanlah, semoga kita termasuk bagian dari orang yang dinaungi oleh Allah. Tayyib. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kondisi seperti ini, ada sebagian di antara hamba Allah yang dia ditantang perang oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin." Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba kalau kamu beriman. Fa illam ta'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kamu tidak mau meninggalkan sisa riba, maka umumkan untuk perang dengan Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Umumkan untuk perang dengan Allah dan Rasulnya. Seperti apa sih Pak suasana pengumuman perang dengan Allah dan Rasulnya? Ada sebuah keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anda tulis ya. Tantangan perang dengan Allah dan Rasulnya. Kata Ibnu Abbas, yuqalu yaumal qiyamati li'akilir riba. Besok di hari kiamat, para pemakan riba itu akan diperintahkan kepadanya, khudh silahaka lil harbi. Ambil senjatamu untuk perang. Coba, mereka yang makan riba besok di hari kiamat diancam dengan apa? Diperintahkan untuk nyari senjata, mau ditantang perang. Mungkin nggak hamba bisa perang melawan Robnya? Mustahil. Padahal suasana ketika itu sangat genting jamaah. Tapi ada orang yang ditantang perang oleh Allah. Terus sebenarnya makna dari sini itu apa, Pak? Kan tidak mungkin orang bisa melawan Allah, ditantang perang oleh Allah, itu apa gunanya? Yang terbayang kayak gini. Apa sih yang diharapkan oleh seseorang ketika dia berada di padang mahsyar? Yang Anda harapkan ketika di padang mahsyar itu apa? Ketemu suami? Ketemu anak? Atau ketemu bapak? Atau ketemu orang tua? Atau ketemu siapa? Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari di mana orang lari dari saudaranya, lari dari bapak ibunya, lari dari anak istrinya. Masing-masing orang punya kesibukan yang membuat dia lupa sama yang lain. Sampai Allah gambarkan hari kiamat, yauma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha. Pada hari di mana seorang wanita meninggalkan bayi yang sedang dia susui. Padahal sekarang ya, kalau misalnya terjadi bencana, misalnya di depan ini ada air banjir gitu ya, yang bawa anak, kira-kira anaknya dilepas nggak? Walaupun misalnya dia mati terancam, saya terancam mati, dia akan lebih memilih saya mati bersama anak saya nggak apa-apa. Tapi anaknya dirangkul dengan kuat. Itu sekarang, Pak. Kalau di hari kiamat anaknya dicampakkan, dia menyelamatkan dirinya sendiri. Orang nggak sanggup dengan beban ketika itu. Maka dalam situasi seperti itu, yang paling dibutuhkan oleh manusia itu apa? Apa yang paling dibutuhkan oleh manusia ketika di yaumil qiyamah? Mendapatkan syafaat Rasul SAW. Ada nggak yang lebih tinggi dari itu? Rahmat dari Allah. Mendapatkan kasih sayang Allah. Semua orang ingin mendapatkan kasih sayang Allah. Tapi ada di antara mereka yang diberi ancaman oleh Allah. Maka ngukurnya kayak gini. Jika dia berharap kasih sayang Allah, tapi dia ditantang perang oleh Allah, kira-kira peluang dapat ancaman atau kira-kira peluang dapat rahmat Allah berapa persen? Mungkin gak ada. Kecil sekali. Kalau Allah tidak ampuni, maka dia akan mendapatkan ancaman berupa hukuman siksa di neraka. Baik. Fase yang kelima di mana? Di neraka. Di neraka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mereka tidak mau meninggalkan riba, Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman, faman 'ada faulaika ashabun nari hum fiha khalidun.
siapa yang kembali lagi melakukan praktek riba, maka dia adalah penduduk neraka. Dan ini lebih berat dibandingkan yang lainnya. Karena tidak ada hukuman yang lebih berat dan lebih menakutkan dibandingkan neraka. Rasulullah SAW pernah mengatakan, wa ra'aitun nar. Jadi beliau sedang berkhutbah, Allah tampakkan neraka di hadapan beliau. Jamaah nggak lihat, tapi Nabi SAW melihat. Lalu beliau mengatakan, wa ra'aitun nar fama ra'aitu mandaran afdha'a minhu. Aku sedang melihat neraka. Belum pernah aku lihat pemandangan yang lebih mengerikan dibandingkan neraka. Sehingga dari semua rangkaian azab tadi, puncaknya adalah neraka. Waliyadzubillah. Sehingga di sini jamaah, Allah Subhanahu wa taala sangat tidak ridha ketika ada praktek riba terjadi di antara hambanya, sehingga di 5 fase kehidupan manusia para pemakan riba dihukum oleh Allah. Bisa kita ulang? Fase pertama apa tadi? Di dunia. Apa hukuman Allah? Dicabut keberkahan hartanya. Yang fase kedua, di alam kubur. Apa hukumannya? Berenang di sungai darah. Yang ketiga, saat dibangkitkan dari alam kubur, apa hukumannya? Ya, dibangkitkan dalam kondisi sempoyongan seperti orang gila yang tercekik. Yang keempat, fase di mana? Di padang mahsyar. Apa hukumannya? Ditantang perang oleh Allah Ta'ala. Fase kelima, di neraka. Waliyadzubillah. Perjuangkan untuk menolak semua yang haram, walaupun rasanya berat, agar kita bisa selamat untuk kehidupan yang sifatnya abadi. Di dunia ini Allah kasih kita ujian. Kalau ibu-ibu ujiannya adalah pendapatan suaminya. Kalau yang laki-laki ujiannya adalah desakan dari istrinya. Podo wae nek ngono, Pak. Apa peran wanita berkaitan dengan sumber pendapatan suami? Luar biasa. Mereka walaupun disebut sebagai wanita, itu sebutannya apa? Konco wingking ya. Teman di mana? Di belakang. Padahal salah itu. Kadang temannya sampai depan juga kan. Oh, nyapu halaman depan kok. Walaupun bisa jadi seorang wanita itu tidak bekerja, dia hanya seorang ibu rumah tangga, tapi Masya Allah bisa ngasih pengaruh yang luar biasa bagi suaminya. Mungkin kalau seperti ini ya, dominan jamaahnya adalah bapak-bapak. Mereka barangkali lebih banyak tersentuh, karena dia yang bersinggungan dengan bagaimana cara mereka nyari harta. Tapi ibu-ibu juga punya peran yang besar. Gimana Pak peran besar ibu-ibu? Ada satu cerita ini. Nek ditunggangi biar nggak turu ya. Makanya yang merem-merem itu tolong melek. Kejadian ini pernah ada di masa Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri, sebagaimana namanya, Al-Basri itu berasal dari kota Basrah. Kota Basrah itu di mana Pak? Di Irak. Suatu ketika, karena beliau ini orang Irak, berarti tidak bisa haji setiap tahun sebagaimana yang lain. Sebagaimana layaknya penduduk asli yang tinggal di Mekah atau Madinah. Imam Hasan Al-Basri satu ketika datang ke mana? Ke Mekah untuk berhaji. Sesampainya di kota Mekah, beliau rahimahullah ketemu dengan seorang penjual kain. Begitu baru mendekat, Masya Allah, ini penjual kain menawarkan kainnya tapi dengan cara yang tidak normal. Wah, Tuan beruntung ketemu dengan saya. Ini kain saya adalah kain yang terbaik di dunia, top marko top, yes mare yes. Kalau Tuan nggak beli nanti sampai rumah nyesel. Jadi terlalu berlebihan dia ketika memuji barangnya. Hingga kemudian Imam Hasan Al-Basri berpikir, gak normal orang ini menawarkan barang. Terlalu bernafsu, terlalu menggebu-gebu. Akhirnya ditinggal. Ya. 2 tahun berikutnya, Imam Hasan Al-Basri datang lagi ke kota Mekah untuk berhaji. Dan beliau ketemu dengan penjual kain yang sama. Tapi kali ini Masya Allah,
cara orang ini dalam menawarkan barang lebih santun, lebih terhormat, nggak pakai kata-kata kasar, sehingga lebih nyaman untuk didengar. Maka Imam Hasan Al-Basri penasaran, ini orang kok ada perubahan kayak gini, sebabnya apa? Akhirnya ditanya, beliau ingin tahu apa sih latar belakangnya sehingga ada perubahan dalam berdagang. Apakah karena sudah kenal sunnah, ataukah karena sudah dengerin radio Roja, atau sebabnya apa? Maka kemudian orang itu bercerita, jadi begini Kisanak. Gimana panggilannya? Begini Cak. Malah Cak. Pokoknya panggilan ya kepada orang yang terhormat. Begini Tuan, 2 tahun yang lalu saya itu punya istri yang cerewetnya luar biasa. Kalau saya pulang dengan membawa harta yang banyak, dianggap sedikit. Tapi kalau saya pulang bawa harta yang sedikit, wah, Masya Allah. Tupperware terbang, piring terbang. Sehingga itu sampai membuat dia ketika berdagang, itu seperti dikejar-kejar setan gitu. Gimana caranya biar dapat duit yang banyak, biar laku banyak. Pokoknya terlalu menggebu-gebu ketika mencari harta. Hingga akhirnya Allah mewafatkan istri saya ini. Alhamdulillah. Lagi mana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah atau barokah? Kira-kira yang mana, Mas? Oh, jangan. Jadi pada posisi ketika istrinya ini meninggal, kemudian Allah Subhanahu wa taala gantikan kepada saya istri yang jauh lebih qanaah. Tidak sebagaimana istri yang pertama. Ini istri pertama semua kan? Qanaah enggak? Hah? Belajar untuk jadi qanaah. Nah, pada posisi seperti itu, karena istrinya ini istri yang qanaah, setiap kali saya itu mau keluar rumah untuk berdagang, kerah baju saya itu dipegang sama istri saya. Masya Allah. Bagi kok lebih berani lagi. Ya dipegang untuk didandani kancingnya gitu ya. Jadi bukan diginiin gitu. Awas bang ya, kamu gak bisa pulang kalau hari ini gak beres. Terus istrinya bilang kayak gini, ya hadza ittaqillaha fina. Ingatlah kami dalam setiap aktivitasmu, kecuali dari harta yang halal. Kami siap untuk menahan panasnya hidup, tapi kami tidak siap untuk menahan panasnya api neraka. Fa in ji'ta biqalilin katsarna. Kalau abang pulang bawa duit yang sedikit, kami anggap itu banyak. Wa in ji'ta bila malin annak. Dan kalau abang pulang nggak bawa duit, kami akan bantu abang. Masya Allah. Ini beda sama orang sini ya. Abang pulang bawa uang, disayang. Abang pulang nggak bawa uang, ditendang. Makin disayang. Baik. Subhanallah. Karena pesan seperti itu, hingga sang suami ini ketika berangkat untuk berdagang, beliau selalu terngiang dengan pesan istrinya. Maka dia ketika berdagang itu santai, tidak terlalu menggebu-gebu, tidak menipu orang ketika berjualan. Dia tahu bahwasanya harta halal sedikit lebih barokah, karena istri tercinta menunggu hasil dari yang halal. Pernah nggak kayak gini? Ngasih pesan seperti ini ke suaminya pernah? Belum pernah. Jadi bapak ketika mau keluar rumah dipegang kerah bajunya belum pernah. Tapi jangan sama bawa pisau ya. Tayyib. Bisa jadi peran moral, pesan yang diberikan oleh seorang istri berupa pesan moral, itu memberikan pengaruh luar biasa bagi kehidupan sang suami. Sehingga mohon maaf, terkadang salah satu penyebab kenapa sebagian suami itu
dia masih nekat mengambil harta yang haram karena dia merasa ada target dari istrinya. Bang, kapan kita bisa haji furoda, Bang? Lu kan haji kuota plus masih ada. Iya, masih lama, masih 5 tahun lagi, Bang. Jangan sayang sama harta, ayo kita segera haji furoda. Karena target itu, ya sudahlah, saya usahakan. Itu sayang. Itu kalau nggak segera kita ambil, nanti diambil orang. Jadi kadang karena target-target seperti itu, ajakan misalnya, pengen minta ini, kita ke Malaysia kapan? Kapan kita ke Singapura? Itu masih dekat ya, negara tetangga. Coba ada yang minta kapan kita ke Eropa, kapan kita bisa ke Amerika, kapan kita bisa ke Australia, kapan kita bisa jalan-jalan ke Jepang. Ini mumpung bunga sakura lagi mekar. Kapan ke Korea? Ini mumpung lagi siaga militer. Kenapa dia nggak bilang, Bang, coba sana ke Palestina, Bang? Mumpung lagi tegang. Nanti kalau abang mati kan ada gantinya. Subhanallah. Jadi banyak sebagian di antara kita yang kadang memotivasi suami sampai kemudian sang suami itu selalu berpikir, kapan saya bisa dapat dalam jumlah banyak sehingga saya bisa memenuhi kebutuhan istri. Dan karena target itulah sampai banyak di antara mereka yang nekat melakukan hal yang haram. Ada salah satu jamaah saya yang pernah cerita, Pak. Beliau ini punya posisi di tempat yang sangat becek. Sampai kata beliau, kalau saya pulang sehari hanya bisa dapat 10 juta, itu kecil. Sehari ya. Oh, bisa dapat lebih dari itu sehari. Gaji bulanan dia kecil. Cuman uang tipsnya dari banyak bos itu besar. Hingga satu ketika saat beliau itu pulang malam, karena kerja beliau lebih banyak di malam hari. Ketika beliau itu pulang malam, kemudian beliau masuk rumah, istri dan anaknya sudah pada tidur. Beliau lihatin istrinya. Istri saya sudah tidur, anak saya sudah tidur. Saya tahu walaupun mereka ini tidur, darahnya terus mengalir, nafasnya tidak berhenti. Dan kalau saya ngasih mereka sesuatu yang haram, akan bercampur dengan darah dan nafasnya. Dia hanya merenung seperti itu, dia merenung. Sampai kemudian dia merasa sedih. Apa tega saya kasih sesuatu yang haram untuk mereka? Akhirnya setelah beliau menyadari kayaknya ini bakal bahaya, langsung beliau mengajukan, saya minta pindah bagian, saya nggak mau di bagian ini. Karena terlalu besar godaannya. Jadi kan ancamannya, misalnya ada banyak, misalnya orang yang minta izin gitu ya. Ancamannya kalau nggak diizinkan, bahaya. Kalau diizinkan, bahaya juga. Sogokannya bisa uang sekian. Bahkan ya, entertain, mungkin Anda sudah tahu yang dimaksud entertain, aneka hiburan bisa disodorkan kepada dia. Dan itu yang membuat dia itu sampai gemeteran. Kehidupan kayak gini tuh buat apa? Akhirnya beliau siap untuk melepas. Sampai semua teman-temannya itu komentar, kamu ini orang bodoh. Kamu sudah berada di tempat yang sangat nyaman, enak, padahal itu nggak pakai nyogok. Padahal yang lain ya, kalau mau di posisi itu harus bayar. Tapi dia nggak pakai bayar. Beliau ditunjuk oleh atasan, tapi beliau nggak mau. Beliau lebih mending pindah ke tempat yang lain. Akhirnya beliau jadi pengajar. Subhanallah. Saya memberikan apresiasi untuk beliau. Mungkin Pak, nggak banyak orang sanggup seperti Bapak. Bagaimana dia siap untuk meninggalkan sesuatu yang haram, padahal godaan itu ada di depan pelupuk matanya. Ngambil itu nggak ada yang kelihatan. Karena kan semuanya dilakukan dengan rahasia. Tapi Masya Allah, beliau tetap bertahan dan tidak mau mencari sesuatu yang haram. Jangan sampai istri dan anaknya dikasih sesuatu yang haram. Jadi mungkin pesan seperti itu Anda bisa sampaikan ya kepada para suaminya, ya Bapak yang sabar ya. Bapak ketika mencari harta itu untuk kebutuhan nafkah kami semuanya. Kami sanggup untuk bersabar panasnya hidup, tapi kami nggak sanggup bersabar dengan panasnya neraka. Sehingga Bapak bertakwa kepada Allah ketika mencari harta. Walhamdulillah, semoga dengan itu
bisa membuat mereka yang berkecimpung dalam aktivitas dunia bisnis tidak sampai bersentuhan dengan riba, tidak sampai bersentuhan dengan harta haram dan seterusnya. Wallahu alam. Kita sampai jam berapa? Sampai jam 10. Baik. Ini sudah kurang 10. Offset ini saya ya. Saya nggak tahu karena nggak ada peringkat. Kasihan sama yang kepanasan itu jadi. Jadi sampai jam 10 saja. Saya bersabar. Mikrofon satunya mana? Mikrofon satunya di situ. Antum bacakan. Bacakan. Baik, silakan. Ada pertanyaan lewat kertas yang bisa dibacakan. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana hukumnya bekerja di perusahaan yang sumber dananya masih dari hasil riba? Pertanyaan yang pertama, bagaimana hukumnya bekerja di perusahaan yang sumber dananya, sumber modalnya dari hasil riba? Mungkin dari hasil riba yang dimaksud adalah dia utang bank ya. Apakah boleh bekerja di perusahaan yang modalnya dari utang bank? Saya kira hampir semua perusahaan besar dia pasti punya transaksi riba dengan lembaga keuangan, baik funding maupun lending, baik dia utang maupun naruh uang di bank. Mereka punya deposito sebagai dana cadangan perusahaan yang itu tidak disentuh, dan itu nanti akan mendapatkan dividen dari deposito tadi, dapat bunga, dapat hasil yang masuk sebagai salah satu sumber pendapatan perusahaan. Nah, kita kerja di situ boleh nggak? Kalau saya ngomong nggak boleh, semua yang kerja di semua perusahaan asing keluar semua. Perusahaan asing kan banyak sekali ya. Saya boleh sebut nama ya, banyak sekali. Mau Toyota, mau perusahaan Mitsubishi, Astra, ini yang otomotif ya. Yang manufaktur, ada Danone, ada Unilever, dan masih banyak yang lainnya. Hampir perusahaan-perusahaan sekelas yang besar-besar itu mereka punya transaksi riba. Baik. Terus gimana Pak hukum kerja di tempat seperti itu? Kaidahnya begini. Kita tidak bertanggung jawab terhadap maksiat yang dilakukan oleh orang lain, termasuk perusahaan tempat kita bekerja, selama Anda tidak bekerja di bagian maksiat itu. Misal ya, saya bekerja di tempatnya si A, tapi si A berbuat maksiat, apakah saya kena dosanya si A? Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak nanggung dosa orang lain. Sehingga maksiatnya si A ya tanggung jawabnya si A, saya tidak ikut bertanggung jawab. Begitu? Terus sumber pendapatan saya gimana? Halal selama yang saya kerjakan halal. Kecuali kalau saya di bagian yang mendukung si A untuk berbuat maksiat. Misalnya, saya kerja di tempat si A, nah si A ini punya unit usaha riba misalnya. Dia punya unit usaha yang halal, yang lain banyak yang halal, peternakan, pertanian, bidang ini, tambang dan seterusnya, banyak unit usaha yang halal. Tapi dia punya unit usaha kecil, usaha riba. Kalau saya di posisi pekerjaan halal di bagian peternakan atau pertanian atau yang lain, maka pendapatan saya halal. Tapi kalau saya bekerja di perusahaan si A, di bagiannya suami Anda atau bapak-bapak kerja di unit yang halal di sebuah perusahaan yang mubah, atau di bagian produksi atau di bagian yang lain, selama Anda tidak bersinggungan langsung dengan transaksi haram, insya Allah sumber pendapatannya halal. Wallahu a'lam. Bismillah. Afwan Ustadz, semoga Ustadz sehat-sehat sekeluarga dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin walakum bimithlin.
Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya jika seorang anak menerima beasiswa dari bank, khususnya bank konvensional? Jazakallahu khairan Ustadz. Nah, berkaitan dengan hukum menerima orang yang sumber pendapatannya riba, hadiah dari orang yang sumber pendapatannya riba ini boleh atau tidak? Ulama beda pendapat. Jumhur ulama, atau kita rinci sebagai berikut ya. Kita coba rinci sebagai berikut. Pertama, orang yang sumber pendapatannya dari hasil dolim. Misalnya, orang ini suka korupsi, dolim ya. Dia penipu, dolim. Membawa harta dengan cara yang dolim, maka pemberian dia nggak boleh diterima sepeser pun. Karena harta dolim pindah kemanapun tetap haram. Harta dari hasil yang dolim pindah kemanapun tetap haram. Yang kedua, orang yang mendapatkan harta haram dengan cara yang saling ridho. Contohnya apa Pak? Contohnya hasil riba, itu saling ridho nggak? Saling ridho. Jual beli rokok, rokok halal atau haram? Belum sepakat kayaknya. Rokok halal atau haram? Haram, baik. Kalau ada orang jualan rokok misalnya dapat hasil, maka ini harta yang didapatkan dengan cara saling ridho. Nah, untuk yang kedua ini, kalau diberikan kepada orang lain, apakah bagi yang menerima statusnya halal? Ada dua pendapat ulama. Ada yang berpendapat halal, dan ini pendapat yang pernah diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau pernah ditanya tentang orang yang punya pendapatan riba lalu ngasih hadiah kepada temannya, boleh nggak temannya ini menerima? Kata Ibnu Mas'ud, lakal hanna wa alaihil ana. Kamu berhak menerima hadiah itu, tapi yang nanggung dosa dia. Karena kau dapatkan dengan cara yang mubah, yaitu melalui apa? Hadiah, melalui hadiah. Baik, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua tetap nggak boleh diterima, dan itu pendapat jumhur ulama. Sehingga kalau kita tahu bahasanya sumber pendapatannya haram, maka dapat beasiswa atau dapat hadiah dari orang yang sumber pendapatannya seperti ini tetap tidak boleh diterima. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, dulu sewaktu kami belum memahami riba dan harta kami bercampur dengan riba, kami berangkat melaksanakan ibadah haji dengan harta tersebut. Apakah ibadah haji kami tertolak? Bagaimana kami menebusnya? Yang kedua, apakah bekerja di bank syariah atau lembaga keuangan syariah termasuk riba? Jazakallahu khair Ustadz atas penjelasannya. Baik. Pada posisi ketika Anda belum paham, lalu mendapatkan harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho seperti riba tadi, insya Allah boleh dimiliki. Batasannya apa? Belum paham. Orang yang nggak ngerti kalau itu haram kemudian dia bawa, maka statusnya halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an berkaitan dengan orang yang dulu pernah transaksi riba, lalu setelah itu turun ayat Al-Qur'an yang menjelaskan haramnya riba. Ayat Al-Qur'an yang berisi tentang haramnya riba itu turun belakangan. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, itu pun belakangan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah." Siapa yang telah mendapatkan keterangan dari Rabb-nya lalu dia berhenti, dalam arti tidak transaksi riba, falahu ma salafa, maka dia berhak untuk mendapatkan harta yang dia miliki di masa silam sebelum dia tahu ilmunya. Wa amruhu ila Allah, dan urusannya kembali kepada Allah. Maka dari situlah orang yang mendapatkan harta haram dengan cara yang saling ridho sebelum dia tahu ilmunya, maka halal untuk dimiliki. Sehingga dulu misalnya dia pernah jadi karyawan bank, tapi nggak ngerti kalau itu haram, bank ribawi ya, tapi dia nggak ngerti kalau itu haram, maka insya Allah sebelum dia tahu, status yang dia miliki halal. Tapi kalau dia tahu lalu dia gunakan untuk kegiatan ibadah, bahaya. Ibadah yang butuh harta tapi dia pakai dengan menggunakan harta haram, maka ibadah itu tidak diterima. Dalam sebuah riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu,
Beliau pernah menyebutkan seperti ini. Saat orang itu berangkat haji, tapi dia menggunakan harta haram ketika berangkat haji, maka saat ini orang mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, dibalas oleh Allah la labbaika wa la sa'daik, enggak ada labbaik untuk kamu. Ini tamu yang ditolak. Sehingga bisa jadi dia tawaf, dia sa'i, dia wukuf di Arafah, dia melakukan aneka aktivitas seperti jamaah haji yang lain, tapi nol, enggak ada manfaatnya. Karena dia haji menggunakan harta. Makanya waspada ya. Percuma saja kalau sampai ada orang beribadah kepada Allah haji dan umroh tapi dengan menggunakan harta. Padahal mohon maaf, sebagian besar mereka yang mengambil harta haram dengan cara korupsi dan seterusnya itu punya anggapan nanti dipakai umroh, selesai pulang umroh seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Ini anggapan jahat orang ini. Makanya mereka berani untuk ngambil harta haram, ngambil korupsi, karena dia punya anggapan seperti ini, padahal itu anggapan salah. Selanjutnya, Bismillah, Afwan Ustadz izin bertanya, bagaimana dengan KPR rumah dengan cara syariah, tidak ada denda, sita dan lain-lain? Apakah masih boleh mengambil KPR syariah tersebut? Dan jika pemilik nama KPR syariah itu meninggal, maka rumah tersebut menjadi lunas. Apakah sistem tersebut boleh? Ini sambung yang kedua Ustadz. Dalam jual beli rumah atau tanah kami sudah berlepas dari riba dengan tidak ada kerjasama apapun dengan pihak bank. Akan tetapi jika pembeli yang mencari sendiri banknya, pada saat akad dibutuhkan dokumen-dokumen yang kami penjual itu siapkan. Apakah hal tersebut bagian dari tolong menolong riba juga? Masya Allah, ini berat semua ini. Memang kalau kita sudah bersinggungan dengan masalah KPR itu jawaban tegas rasanya berat. Jawaban lunak juga nanti dibuat gampang. Jadinya bingung. Anda punya usulan nggak kira-kira jawabannya yang tepat gimana? Iya, karena ini masalah yang paling banyak terjadi di masyarakat. Sehingga kalau sudah, saya pernah itu ya ngasih kajian tentang KPR. Setelah saya kasih penjelasan panjang, jadi jamaahnya di depan saya itu tegang orangnya. Begitu saya bilang halal, beli itu langsung berbesmili, alhamdulillah. Ketika saya bilang halal tuh, saya masih ingat orangnya itu. Masya Allah, sampai yang bersangkutan, ini bebannya kayak apa itu kalau saya bilang haram itu ya. Ya. Itu sampai saya sendiri terenyuh dengan orang ini. Belum tentu saya kuat seperti beliau. Baik, jadi kalau memang kita mau bicara serius ya, banyak sekali transaksi dengan nilai mahal itu tidak sesuai dengan syariat, karena melibatkan pihak ketiga, penjual, pembeli, bank, gitu kan? Pada asalnya kalau terjadi transaksi jual beli yang terlibat kan cuma dua, penjual sama pembeli. Ini kok ada pihak ketiga, bank. Nah, ada pihak ketiga yang namanya bank, ini bingung kita. Bang, kamu ngapain ada di sini, Bang? Loh, saya datang untuk menolong Bapak. Kok bisa? Loh, Bapak mau beli rumah nggak punya duit, mau tak tolong, tak pinjemi uang. Berarti banknya baik hati nggak? Hah? Baik hati. Mana ada zaman sekarang misalnya ada orang butuh duit, saya utang dong, nggak dikasih ya. Ini bank malah nawarin, datang untuk memberi pinjaman. Berarti baik hati nggak? Baik hati ya. Terus kenapa disalahin? Hah? Nulung karo? Nulungnya karo mentung ya. Andaikan tanpa riba, tanpa bunga halal itu. Masalahnya dia nggak mau. Dia pinginnya pokoknya harus ada tambahannya. Dan bahkan kadang pakai sistem compound interest itu ya, bunga berbunga. Bunga ini nanti jadi tambahan beban, kena bunga lagi sehingga makin membengkak. Nah, di posisi inilah sebenarnya bank dipertanyakan. Nah, caranya gimana Pak Ustadz agar bank ini bisa dapat uang yang halal? Caranya sebenarnya sederhana. Kamu wahai bank, jadilah penjual kedua. Maksudnya gimana? Kamu beli dulu dari developer ya. Setelah beli, serah terima kunci. Nah, berarti kan rumah ini sudah jadi milik siapa? Bank.
sudah dikuasai oleh bank, makanya kunci sudah diserahkan oleh developer kepada bank. Sehingga syaratnya rumah harus sudah jadi. Kalau rumah belum jadi, nggak bisa transaksi syar'i seperti ini. Rumahnya harus sudah siap serah terima kunci. Kalau sudah serah terima kunci, dibawa oleh bank, nah berikutnya bank transaksi dengan nasabah. Nah selanjutnya di situ bank mau ngambil margin A, margin B, silahkan. Bank boleh minta keuntungan di sana. Sudah? Kalau skema yang Anda maksud tadi ya, KPR syariah seperti ini, jadi lembaga keuangan itu beli dulu lalu dijual ke Anda dengan cara kredit, hukumnya boleh. Asal unitnya sudah ada. Kalau unitnya belum ada, nggak boleh. Wallahu a'lam. Nah sekarang sebaliknya, jika posisi saya sebagai penjual, lalu ada orang yang bawa bank sendiri, boleh nggak Pak kayak gitu Pak? Sebenarnya Anda tidak berurusan dengan maksiat orang lain, tapi ada caranya. Caranya kayak gini. Wahai konsumen, konsumen, gini saja. Kamu beli dulu rumah saya ini, kamu kasih DP 10%. Anggaplah misalnya harganya 600 juta, DP 10% berarti 60 juta. Kamu bayar 60 juta, oke? Setelah kau bayar 60 juta, sudah, kita langsung AJB. Baik, saya serahkan. Sekarang kamu urus sendiri ke bank. Terserah kamu mau bayar pakai apapun terserah. Yang penting jangan godong ya, duit. Saya tunggu, saya kasih waktu selama sekian hari. Ini satu masih saya tahan. Kalau kamu berhasil bayar, ini saya kasihkan. Misalnya yang ditahan, AJB-nya ditahan. Baik. Nah, dia kan nyari ke bank. Dia mau utang ke bank, dia mau utang ke saudaranya, mau utang ke mertuanya, terserah dia. Yang penting pokoknya saya terima beres, sisa pembayarannya 90%. Setelah saya menyerahkan sebagian berkas. Sehingga nanti penjual tidak perlu ikut tanda tangan di bank. Tidak perlu ikut tanda tangan. Kalau ikut tanda tangan maka jadi saksi. Sehingga nggak boleh jadi saksi seperti ini. Itu kurang lebih skemanya. Mungkin nanti Anda juga bisa nonton di ANB Channel tentang bagaimana transaksi KPR yang syar'i. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pengusaha yang modalnya besar sehingga mau tidak mau harus kur ke bank, di mana kur itu sarana dari pemerintah untuk usaha masyarakatnya. Itu bagaimana Ustadz? Karena kalau pinjam ke perorangan dalam jumlah besar pasti sulit. Entah orang tersebut tidak punya uang sebesar itu maupun orang tersebut tidak percaya pada kita. Lalu bagaimana solusinya untuk usaha besar yang butuh modal besar untuk perputaran bisnisnya? Jazakallahu khairan Ustadz. Ya berarti jangan besar-besar. Ya kadang kita berpikir kayak gini, mau besar tapi maksiat, atau bertahan di tempat dulu tapi nggak ada dosa, pilih mana? Pilih yang pertama atau kedua? Usaha saya pengen saya kembangkan, tapi caranya dengan cara dosa tadi, maksiat dulu, melakukan transaksi riba dulu. Atau yang kedua, udahlah semampunya saja. Kalau mampunya di sini ya nggak usah dipaksakan. Yang penting pokoknya tidak transaksi riba. Pilih yang mana? Yang kedua. Sehingga ngapain harus dipaksakan jadi besar? Tapi untuk bisa jadi besar harus pakai riba dulu. Sehingga kamu bertahan di tempat dulu, jangan memaksakan diri. Begitu ya. Oleh karena itu dalam hal ini, sebagai saran yang pertama, tolong Anda bertahan. Yang kedua, sekiranya ada lembaga keuangan syariah yang bisa diajak akad syar'i, silahkan digandeng. Saya pernah jadi mediator beberapa lembaga keuangan syariah yang mau diajak untuk akad syar'i dengan beberapa unit usaha, dan bisa asal didampingi. Nah kalau Anda bisa seperti itu, silahkan. Maka lebih baik selamatkan diri ini dari bahaya dosa besar dan transaksi riba yang dilaknat oleh Nabi SAW, daripada memaksakan diri untuk berkembang namun ternyata kita justru akan mendapatkan dosa dan maksiat. Wallahu a'lam. Yang terakhir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Beli mobil atau rumah dengan cara riba kemudian dijual, uangnya tersebut sebaiknya disedekahkan kemana Ustadz? Setelah disedekahkan apakah masih terkena dosa riba?
Beli mobil dengan cara riba. berarti leasing. Setelah itu dijual. Baik. Saya mau tanya, rumah KPR itu halal atau haram? Mobil leasing itu halal atau haram? Hah? Rumah KPR itu halal atau haram? Mau jawab haram berat. Mau jawab halal takut. Kalau mobil hasil leasing itu halal atau haram? Halal. Haram. Yakin haram? Halom. Jawaban pertengahan gabungan halal dan haram. Baik. Saya kasih ilustrasi ya. Insya Allah semoga bisa memahamkan untuk yang lain. Di sebelah rumah saya ada tanah kosong. Lalu saya beli tanah itu ke pemiliknya dengan bayar DP 10%. Perjanjiannya 6 bulan lagi harus melunasi 90%. Sudah? Tapi saya bingung, saya dapat uang dari mana untuk 6 bulan 90% tadi. Akhirnya saya utang Mukidi. Wahai Mukidi, saya sudah DP ini 50 juta, saya kurang 450 juta. Saya utang 450 juta. Oh siap. Karena Mukidi teman baik saya, akhirnya langsung cair, 5 menit cair. 450 juta. Nah, saya bayarkan ke si A, pemilik tanah. Udah lunas. Saya dengan si A lunas. Baik. Nah, Mukidi ngasih syarat ke saya. Kamu tolong lunasi selama 2 tahun, tapi total cicilannya nanti jadi 500 juta. Ya. Jadi Mukidi minta berapa? 50 juta sebagai tambahan. Ini riba atau tidak? Riba. Kenapa? Karena tambahan dari utang, tambahan dari akad utang. Nah, saya karena merasa Mukidi sudah banyak membantu saya sehingga saya bisa dapat utangan dengan waktu cepat 450 juta. Akhirnya saya sanggupi itu. Padahal ini salah ya. Ini salah. Walaupun ini salah, pertanyaannya, tanah ini milik siapa? Milik Mukidi atau milik saya? Kenapa milik saya? Karena saya sudah beli. Paham ya? Baik. Maka tanah ini milik saya. Pertanyaannya, tanah ini halal atau haram? Tanah ini halal atau haram? Sudah jadi PR ya. Tolong dibahas. Store jawabannya tahun depan. Halal atau haram? Halal. Kok bisa halal, Pak? Loh kan saya beli. Tanah ini saya dapatkan dari hasil apa? Saya beli dari si A. Berarti kalau itu dari hasil saya beli dari si A, halal atau haram? Halal. Ini tanah halal bagi saya. Sudah? Yang masalah yang mana? Saya utang Mukidi. Nah, utang Mukidi inilah yang keliru karena ada tambahan ribanya. Sudah? Hal yang sama juga KPR dan leasing. Jadi untuk unit rumah dan kendaraan yang dibeli dari cara tadi, itu aslinya prosesnya Anda beli dulu dari dealer, kekurangannya ditutupi leasing. Anda beli dulu dari developer, kekurangannya ditutupi bank. Dosanya dengan bank. Untuk unitnya halal. Maka Anda kalau misalnya punya, saya jual, itu hasil uangnya apakah perlu disedekahkan? Kalau mau sedekah monggo.
tapi itu uang halal. Anda mau sedekahkan? Boleh. Bisa dipahami insya Allah. Ya. Kalau sekiranya kok rasanya berat untuk memahami ini, nanti ditonton lagi ya. Nah. Baik, demikian. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.